Jadi bullying ini efeknya dahsyat sekali. Akhirnya menganggap ya bagus, hebat, saya itu kuat kalau saya itu bisa membullying orang gitu loh. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya itu menjadi karakter. Sehingga dia akan melihat bahwa saya itu hebat itu kalau seperti itu gitu loh. Membullying. Sampai akhirnya korbannya bisa mati, korbannya bisa stres. Oh, saya itu perkasa, saya itu orang hebat gitu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di program kesayangan kita di Nida Podcast bersama saya Pino Herdian. Dan kali ini ada yang spesial karena kita berada di lokasi outdoor dan tentunya juga dengan edisi yang spesial serial parenting ataupun serial pendidikan fitrah yang tentunya hari ini bersama guru kami tercinta ada Ustadz Abdul Abbas Tobroni Hafizahullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Ustadz ya. Alhamdulillah. Iya, bisa berjumpa kembali, tentunya bisa ngobrol-ngobrol yang obrolan ringan dengan obrolan-obrolan yang berfaedah insya Allah Ustadz ya. Insya Allah. Dan tentunya juga kita akan membahas dengan tema kali ini adalah serial pendidikan fitrah Ustaz ya? Yeah. Masya Allah, ini pertama kali Ustaz ya? Masya Allah. Ustaz, jadi gini Ustaz, kita menanggapi tentang berita yang kemarin sempat viral sekali ya Ustaz ya, tentang apa sih, semacam bullying Ustaz ya. Nah, bullying ini adalah secara bahasa apa Ustaz, bullying itu kalau menurut saya pribadi Ustaz ya, itu tindakan menggunakan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan. Benar nggak Ustaz? Iya, benar. Nah, kita menanggapi berita yang kemarin viral Ustaz ya, yang tentang anak kecil. Itu di sekolah Ustaz ya kayaknya Ustaz ya. Di lingkungan sekolah atau di luar sekolah Ustaz? Yang pasti itu kayaknya anak-anak SD Ustaz ya. Nah, yang sempat viral kemarin di Tasikmalaya meninggal usai dipaksa teman-temannya studi kucing sambil direkam Ustaz. Masya Allah. Luar biasa nih Ustaz ya. Sampai terjadi begitu Ustaz. Nah, ini gimana Ustaz kalau menurut Ustaz sendiri nih tentang bullying-bullying yang ada di sekolah ataupun di luar sekolah? Iya. Ya, gimana Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi metode bullying yang ada di anak-anak, ya sebenarnya ini bukan hanya anak-anak, orang tua pun sama juga gitu. Iya, bahkan anak-anak SMA ataupun kuliah juga ada. Kuliah baru sudah tua-tua saja juga biasa bullying gitu. Sehingga memang bullying itu ya itu konsekuensi dari kehidupan dunia. Sejak zaman dulu pun bullying itu ada gitu loh. Sejak zaman dulu pun hanya sekarang gitu loh. Cuma kan expose, yaitu diekspos secara terbuka itu kan ketika media terbuka seperti ini kan. Seperti kalau kita perhatikan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kan ketika memiliki saudara-saudara, Nabi Yusuf sangat dicintai sama orang tuanya, melebihi dari saudara-saudara yang lain. Kan akhirnya kan saudara-saudaranya hasad gitu loh. Sampai akhirnya kan Nabi Yusuf mau ada yang membunuh Nabi Yusuf, ada punya rencana untuk, dan yang lain sampai akhirnya mereka mengatakan udah Nabi Yusuf masukkan ke sumur saja kan. Ya kan. Nah itu berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa fenomena itu sejak zaman dulu sudah ada gitu loh. Maka itu termasuk fenomena kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia itu ujian. Ya kan? Allah Ta'ala menciptakan kita di dunia, ada kehidupan, ada kematian, itu semuanya kan ujian. Alladzi ja'ala hayata wal mauta liyabluwakum. Allah yang menjadikan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Sehingga berarti apa? Berarti kehidupan dunia itu ujian. Nah, termasuk ujian itu apa? Adanya bullying, demikian juga kezaliman dan yang lainnya, itu termasuk konsekuensi dari kehidupan dunia. Kalau kita pengen lepas dari itu, ya nanti di surga gitu. Iya, Ustaz ya. Kalau di surga itu Allah Ta'ala menyebutkan ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Di surga itu sudah nggak ada namanya percecokan, keributan, nggak ada bullying, nggak ada kezaliman. Yang ada cuma saling bersaudara. Itu di surga. Maka itu Allah Ta'ala mengatakan wa naza'na ma fi qulubihim. Kami cabut dalam hati mereka itu kebencian. Mereka kalau di surga itu mereka itu ngobrol kayak teman akrab semua itu, nggak ada di antara mereka itu yang saling membuli, saling menzalimi dan yang lain nggak ada. Oleh itu kalau kita itu hidup di dunia ya konsekuensi dari kehidupan dunia bullying seperti ini. Dan ini masalahnya kasusnya anak-anak SD Ustaz ya, sampai meninggal nih Ustaz. Nah itu kenapa Ustaz? Maksudnya
mengapa sih anak-anak itu melakukan bullying di sekolah, Ustaz? Itu kenapa, Ustaz? Ya, jadi bullying itu terkadang mereka itu ya nanti banyak sekali motif kenapa bullying itu terjadi. Mungkin pertama bullying itu terjadi karena bercanda. Awalnya dari ya, karena bercanda, orang terkadang kan bercanda, suka menjailin orang lah gitu loh. Iya. Kita canda yaitu menjalin orang, padahal orang yang dijailin itu terkadang dia nggak terima karena perasaannya kan. Betul, dan yang lainnya kan itu. Terkadang mungkin karena juga keliru dalam bergaul. Jadi karena anak itu sering melihat HP, konten-konten seperti itu, akhirnya menganggap ya bagus, hebat, saya itu kuat kalau saya itu bisa membuli orang gitu. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya itu menjadi karakter. Ya, menjadi karakter karena namanya anak itu melihat sesuatu itu nanti akan menjadi ciri kehidupan dia gitu. Ketika anak itu melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, maka itu akan menjadi karakter dia itu. Dia akan menjadi orang lembut, akan menjadi orang yang bersabar dan yang lainnya. Tapi ketika dia itu melihat kekerasan, melihat film-film seperti itu, akhirnya apa? Itu akan terpola dalam pikirannya. Sehingga dia akan melihat bahwa saya itu hebat itu kalau seperti itu gitu loh. Membullying, sampai akhirnya korbannya bisa mati, korbannya bisa stres. Oh, saya itu perkasa, saya itu orang hebat gitu. Kenapa seperti itu? Karena salah persepsi anak, mindset mereka itu loh. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Karena ya pengaruh media. Demikian juga terkadang apa orang ya percontohan yang kurang baik di masyarakat, termasuk lingkungan keluarga. Di mana ketika ayah sering memukul istrinya, misalnya ibunya gitu loh. Itu anak itu akan terekam gitu. Oh, berarti saya kalau jadi laki-laki itu harus seperti itu gitu. Ya, sehingga motif bullying itu banyak sekali, ada canda, ada karena mindset. Yaitu kalau dia itu hebat, anak yang kuat, ya anak yang pemberani itu yang bisa bullying sama teman-temannya. Atau ya terkadang karena jengkel atau yang lainnya lah, masih emosi, dan itu semuanya motifnya banyak sekali itu. Masya Allah, Ustaz ya. Dan ini nih yang kasus di Tasikmalaya ini tuh viral karena ini, Ustaz, maksudnya sampai teman-temannya tuh menyuruh untuk menyetubuhi kucing itu, Ustaz ya. Iya. Ini tuh nggak habis pikir, maksudnya bagaimana nih, Ustaz? Sekali lagi, maksudnya ini penjelasan yang ya, jadi memang pergaulan itu akan berkembang, apalagi dengan konten seperti ini yang terbuka, media sosial terbuka lebar itu. Betul sekali. Akhirnya ya nanti orang itu akan, apalagi zaman-zaman kita itu orang suka bikin konten, apalagi dan yang akhirnya apa? Mereka akan bikin konten-konten yang sesuatu yang nggak masuk akal gitu loh. Betul sekali. Ya kan? Bahkan terkadang pembunuhan pun pembunuhan pun dibuat konten kan gitu loh. Iya. Perzinaan pun dibuat konten kan gitu loh. Iya, betul. Bahkan yaitu kurang ajar sama orang tua pun dibuat konten gitu loh. Sempat viral itu kan, ada orang tua sudah tua sepuh jalan-jalan ditendang sama anak-anak sampai masuk ke got, hanya tujuannya untuk mengambil konten gitu. Sebuah konten nah itu. Dan ada lagi yang kemarin juga sempat ramai juga, pertengkaran antara suami istri yang sampai istrinya dipukul dan sebagainya, itu juga direct. Iya lah, itu ya kondisi zaman sekarang lah seperti ini gitu loh. Media terbuka, Ustaz ya. Iya. Nah, Ustaz, tadi kan kita ngobrolin tentang mengapa anak-anak melakukan bullying di sekolah, Ustaz ya. Nah, dan ini gimana, Ustaz? Efek dari bullying di sekolah ini, Ustaz. Jadi bullying ini efeknya dahsyat sekali. Karena bullying itu bukan hanya fisik yang dihancurkan. Iya, betul. Tapi yang paling berat itu psikisnya gitu loh. Psikis. Ketika yang dihancurkan itu psikis, akhirnya anak itu akan murung, anak itu akan putus asa. Sehingga nanti anak itu ketika tidak memiliki benteng yang kuat dalam pendidikan orang tua, anak itu bisa gila, anak itu bisa bunuh diri, anak itu bisa mati dan yang lainnya. Iya, sehingga yang paling ngeri mungkin trauma saja. Ya, trauma. Jadi sampai akhirnya stres gitu loh. Jadi bukan karena dipukuli sampai anak itu mati, bukan itu. Itu mungkin kalau dipukuli sampai terluka sih bisa sembuh gitu loh. Tapi yang paling parah itu psikisnya gitu loh. Ketika secara psikisnya itu dihancurkan dengan bullying itu, akhirnya dia trauma, stres, sampai akhirnya nanti sampai bunuh diri, sampai akhirnya nanti dia mungkin akan balas dendam dengan cara dibantai nanti orang-orang dan yang jadi ya itu semuanya akibatnya banyak itu dahsyat. Jadi bullying itu kayak istilahnya itu kayak dia itu akan memunculkan monster-monster manusia-manusia yang mengerikan gitu. Betul, Ustaz. Ibarat kata kalau bahasa sekarang tuh sakit tapi tidak berdarah, Ustaz. Iya. Tapi tidak berdarah, Ustaz ya. Dan memang tadi yang Ustaz bilang, dampak dari si korban ini mungkin yang tadi Ustaz bilang, bukan kedepannya, mungkin mempunyai dendam yang sangat, dendam yang sangat, termasuk kejadian-kejadian psikopat di mana dia membantai satu sekolahan. Iya, betul. Itu karena kan dia korban bullying gitu loh. Ngeri saja dulunya kan itu loh. Iya.
Dan itu sempat ada juga film yang diambil dari kisah nyata. Awalnya dari si korban itu dibully, dan akhirnya ya itu menjadi psikopat yang membunuhnya, dan bisa bilang itu. Itu juga sempat diangkat jadi film juga. Makanya jangan sampai maksudnya perbuatan kita itu menciptakan monster-monster yang menakutkan gitu. Nah, nah ini peran orang tua, gimana peran orang tua dalam mendidik anak ini, Ya, jadi atau nanti setelah itu bagaimana melindungi anak dari bullying? Ya, ketika kita kembali, jadi bullying itu sumbernya dari mana? Kenapa kok anak itu sampai dia itu bersikap bullying seperti itu sumbernya dari mana gitu? Jadi sumbernya itu karena pendidikan yang keliru. Itu semuanya kembali kepada pendidikan. Dan yang paling penting itu peran orang tua. Nah, itu sangat berpengaruh. Alhamdulillah Islam itu sudah memberikan jawaban sebenarnya. Islam itu alhamdulillah sudah memberikan jawaban. Ada beberapa riwayat Rasulullah SAW pun juga membicarakan tentang masalah bullying juga. Pernah dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasulullah bersama para sahabat berjalan sampai akhirnya istirahat di sebuah tempat. Maksudnya apa? Bullying itu ada gitu, walaupun niatnya bercanda gitu. Itu zaman Rasulullah pun ada gitu. Maka temannya itu yang sedang tidur terlelap itu kakinya diikat. Ditaruh diikat dengan pohon. Setelah itu dikagetkan, sampai kaget lari jatuh gitu, karena kan kakinya diikat gitu. Beritanya sampai ke Rasulullah, maka Rasulullah marah sampai Rasulullah mengatakan la yahillu li muslimin an yurawi'a musliman. Tidak selayaknya bagi seorang muslim itu membuat rasa takut, menimbulkan rasa takut, kemudian rasa gelisah, kemudian rasa ya seperti itu kepada seorang muslim yang lainnya itu. Bahkan di antara ciri Islam itu, kalau kita itu seorang muslim sejati itu, cirinya itu Rasulullah mengatakan manusia terbaik itu, Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan itu Rasulullah mengatakan wa ahabbul a'mal ilallah. Amal yang paling terbaik, yang paling Allah cintai itu apa? Sururun yudkhiluhu fi qalbi muslim. Rasa kegembiraan, rasa bahagia yang bisa kita masukkan dalam hati seseorang. Kita membuat orang bahagia itu sudah merupakan amal terbaik itu, sedekahnya kita gitu. Sehingga jangan sampai seorang muslim itu jangan sampai dia itu membuat rasa takut, membuat rasa stres kepada seorang muslim yang lain, apalagi sampai psikisnya hancur. Maka termasuk bullying-bullying seperti ini hukumnya diharamkan karena itu termasuk kedoliman. Sampai diharamkan ya, itu hukumnya haram. Atau sebagaimana solusi dalam Islam itu semuanya kembali ke pendidikan keluarga. Jadi peran orang tua itu penting. Terkadang itu bullying itu bukan hanya ujuk-ujuk gitu loh, ya paham ya? Jadi sebuah karakter yang ujuk-ujuk muncul. Kenapa? Karena namanya anak itu, karakter anak itu nggak suka bullying. Anak itu dia itu hidupnya itu ya ketika 0 sampai 7 tahun itu biasanya dia itu egosentrisnya kuat. Dia itu merasa paling menang, raja. Tapi setelah itu anak itu akan mulai ke sosialisentris, dia akan bersosial. Namanya anak itu, coba karakter fitrahnya anak itu nggak ada namanya lahir dalam kondisi pendendam. Ya, demikian juga anak itu nggak suka menzalimi orang. Anak itu jujur dan yang lainnya lah itu karakter fitrahnya anak itu. Untuk menjadi anak yang susah memaafkan, ada anak yang pendendam, nanti ada anak yang dia itu ya suka melecehkan orang, itu butuh pendidikan yang lama gitu. Jadi memang fitrahnya dirusak sama manusia yang lain. Ya, yang paling berperan itu adalah orang tua. Orang tua, Ustaz, ya benar saja. Orang tua itu yang paling banyak merusak fitrah anak itu loh. Maka itu apa? Berarti kalau ada anak yang dia itu suka membullying temannya di sekolah, itu pasti masalahnya di keluarga dia gitu loh. Mungkin karena ya kekerasan yang muncul di keluarga dia, atau mungkin tontonan yang dia lihat atau masyarakatnya itu nanti akan membentuk karakter anak itu gitu loh. Yang tadi Ustaz bilang ya, maksudnya media sekarang udah terbuka sangat lebar, Ustaz ya. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Dampak dari media untuk anak-anak, terutama memang ya maksudnya untuk zaman ini memang nggak bisa lepas dari gadget, Ustaz ya. Nah, tapi itu bagaimana caranya, Ustaz, untuk membatasi lah? Jadi gadget ini sangat bahaya sebenarnya, bukan hanya untuk orang anak kecil, anak tua saja bahaya gitu loh. Jadi seperti gadget itu kayak pedang lah gitu loh. Kalau kita nggak bisa menggunakan dengan baik, kita ahli, maka pedang itu akan melukai diri kita sendiri kan gitu. Terus bagaimana caranya itu? Caranya memang ketika anak kita semaksimal mungkin menjauhkan, semaksimal mungkin lah gitu loh. Walaupun kita nggak mungkin bisa gitu loh, mengekang anak dari gadget itu nggak mungkin. Maka yang bisa kerjakan kita atur.
Jadi kita arahkan anak kita. Misalkan kalau YouTube ya kita carikan YouTube yang yaitu YouTube Kids lah gitu loh. Yang memang cocok untuk anak. Dan yang juga mengedukasi. Kemudian juga jauhkan anak itu dari kekerasan, nonton film-film kekerasan dan yang lainnya itu sangat berbahaya sekali. Demikian juga kalau seandainya misalkan suami istri sedang bertengkar, jangan sampai pertengkaran itu dilihat sama anak. Wajar lah namanya suami istri itu sering terjadi keributan, tapi jangan sampai anak itu melihat gitu loh. Karena dahsyat. Demikian juga jangan sampai orang tua itu yang ngajari bullying gitu loh. Dengan sebab apa? Orang tuanya sering membullying anaknya gitu loh. Walaupun canda lah itu. Contoh hal sepele apa sih, Ustaz? Contohnya misalkan terkadang kan orang tua itu ayah atau ibu karena sering canda sama anak gitu loh. Akhirnya apa? Kayak anak itu dinakali sampai nangis, sampai ya terkadang misalkan dilecehkan, anak gundul gitu lah itu loh. Atau misalkan digeli-geliin dan yang lainnya sampai akhirnya anak itu nangis kejat-kejat gitu loh. Walaupun bapaknya itu hanya bercanda, tapi anak itu nggak berpikir seperti itu gitu loh. Sehingga apa? Anak itu nanti akan berpikir, oh rupanya asyik ya seperti itu kan gitu loh. Membuling orang itu asyik kan gitu loh. Kenapa? Karena abi saya itu ketika membuling saya sampai nangis, abi saya itu tertawa-tawa gitu loh. Akhirnya apa? Akan terbentuk nanti, oh berarti indah, asik gitu loh. Ya, maksudnya dari dampak hal yang seperti itu juga bisa menimbulkan anak untuk berbuat yang dilakukan orang tua bisa ya. Orang tua itu banyak berperan gitu loh. Orang tua itu banyak berperan, apalagi sampai anak kita nanti menjadi sumber bullying itu ya karena pendidikan keluarga yang jadi masalah itu. Nah ini Seth, yang tadi ingin saya pertanyakan, bagaimana Seth cara melindungi yang tadi anak dari bullying terutama di sekolah nih Seth ya? Yeah. Nah sebagian antum kan sebagai pengajar juga nih. Yeah. Jadi cara yang paling tepat untuk membentengi anak kita dari bullying itu, kita kuatkan imunitas moral dia. Imunitas moral namanya itu. Jadi bukan gimana Seth? Jadi kita nggak bisa lah menjauhkan anak kita dari bullying, nggak bisa. Kenapa? Karena bullying itu kayak kehidupan dunia gitu loh. Ya kan? Kita mau lari kemana nggak bisa gitu loh. Yang bisa kita kerjakan itu anak itu dikasih imunitas moral. Jadi imunitas diri, bukan imunitas fisik. Kalau imunitas fisik kan ada dalam diri kita itu namanya imunitas fisik, ketika ada virus masuk bisa dikeluarkan sama imun diri kita kan itu. Nah ini imun moral. Imun moral itu apa? Anak itu dibekali dengan iman, anak itu dibekali dengan sabar, anak itu dibikin mindsetnya itu positif gitu loh. Anak itu dibuat untuk suka memaafkan. Anak itu dibuat dan itu kita buat gitu loh. Itu orang tua yang berperan gitu loh. Contohnya misalkan saya contohkan misalkan ya ini sebagai contoh misalkan ketika anak kita pulang ke sekolah nangis. Yang pertama itu orang tua itu harus jadi mitra bagi anak. Seperti ibaratnya orang tua itu kayak dokter lah gitu. Ketika orang sakit bukan dimarahi, oh kamu itu sembarangan kamu makan ya, kamu sakit seperti ini ya itu loh. Akhirnya malah tambah drop. Terus bagaimana caranya? Caranya itu dikasih motivasi gitu loh. Dikasih kelembutan, dipeluk, ada apa nak gitu loh. Kenapa? Tadi sekolah ada apa gitu loh. Sampai kita itu sama anak itu dekat, anak itu bisa curhat ke kita gitu loh. Jadi yang menjadi problem masalah itu kenapa? Anak itu nggak ada tempat curhat gitu loh. Dia dibully sama teman-temannya misalkan itu. Dia kalau lari ke orang tua, cerita sama orang tua, semakin dipukuli sama orang tuanya kan itu. Mungkin dimarahi saja. Dimarahi dan akhirnya anak itu saya mau kemana kan gitu. Maka anak ketika nggak punya tempat curhat, orang tuanya tidak bisa menjadi tempat curhat, dan ya akhirnya anak itu akan terkungkung gitu loh, sehingga stres masalahnya nggak bisa keluar gitu. Terus bagaimana caranya itu? Minimal orang tua itu jadi tempat pengaduan anak lah, tempat curhatnya. Dengan curhat itu anak bisa mengeluarkan lah racun-racun tubuhnya itu bisa keluar gitu. Sehingga apa? Jadilah kita itu orang tua itu sebagai pendengar setia, pendengar baik bagi anaknya gitu loh. Daripada kita itu sama anak sering ngomong, mending biarkan anak kita yang ngomong, kita menjadi pendengar setia saja gitu loh. Nah, tadi ada masalah apa gitu loh. Anak kita akan cerita, bisa itu tadi digini sama teman-teman gitu loh. Nih. Nah, oke nak, nggak apa-apa. Teman-teman kamu itu sayang sama kamu. Dibuat mindset positif gitu loh. Husnudzon gitu loh. Sehingga apa? Teman kamu itu sayang gitu sama kamu, dan Allah itu sangat sayang sama kamu itu. Kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi sampai akhirnya apa? Anak itu nggak punya sifat dendam, sifat emosi. Karena nanti takutnya, apalagi kan pendidikan bapak kan. Bapak itu kan mesti kayak gitu ya, nanti pukulin nak, balas gitu. Kenal agak keras gitu. Hai hajar pokoknya itu. Nah, gini Sat, contoh ada kasus Sat, contoh nih Sat ya. Ketika si anak itu dipukul semisalnya. Nah, justru orang tuanya malah pukul balas. Itu seperti apa Sat? Maksudnya kan ini kan juga sering terjadi nih Sat ya. Kadang ada orang tua yang
pukul balik atau dipukul gitu. Jadi ini yang jadi masalah seperti itu. Yang jadi masalah itu kalau memang kita itu mengajarkan itu supaya anak itu nggak punya rasa takut, itu nggak ada masalah. Tapi jangan itu dulu yang kita ajarkan. Yang kita ajarkan itu, nak, Islam itu, Allah itu sangat cinta orang yang penyabar, orang yang memaafkan. Nabi Muhammad SAW itu suka memaafkan gitu. Jadi kamu harus bisa memaafkan dia gitu loh. Itu yang kita lebih tonjolkan gitu loh. Tapi kalau kejadian itu berulang-ulang dan anak kita itu dengan mengalahnya dia, dengan sabarnya anak kita akhirnya didolimi terus, nah itu kita kasih mental kepada anak kita gitu. Jadi maksudnya itu apa? Kita harus bisa melihat ini kejadian ini sekali dua kali atau terus menerus seperti ini. Jadi orang yang suka bully itu karakter dia, atau dia itu terkadang saja gitu loh. Masih orangnya baik sebenarnya itu, cuma terkadang dia bercandanya seperti itu kan gitu loh. Makanya terkadang yaitu menangkal kedzaliman itu dengan terkadang harus sabar. Nah, anak kita itu yang dikuatkan sabarnya itu, dikuatkan dia itu untuk memaafkannya itu. Tapi kalau itu terus menerus, lah anak kita harus kasih mental juga itu. Dengan cara apa? Nah, kamu harus berani. Nah, itu Ustaz. Terus bagaimana kalau ada yang menzalimi kamu balas? Kenapa dalam Islam itu membolehkan kita itu membalas gitu? Yang penting apa? Jangan kamu berlebihan. Dia pukul dengan pukulan sekali. Tapi kalau kamu bisa sabar itu alhamdulillah gitu. Nah, tapi kan yang sering terjadi di lapangan seperti ini, Ustaz. Jadi ketika anak itu dipukul, nah orang tuanya mungkin orang tuanya kurangnya edukasi dari para, atau mungkin apalah, banyak faktor lah, Ustaz ya. Sampai yang terjadi dipukul. Bahkan bukan hanya nyuruh pukul, bapaknya cari anaknya siapa pukul anak saya itu. Akhirnya anaknya diajar sama bapak. Anaknya orang itu diajar sama bapaknya. Dan sampai mungkin orang tua sama orang tua, bapak sama bapak bisa sampai berkelahi kan gitu. Masya Allah. Jadi itu yang jadi masalah pendidikan itu. Gitu. Saya misalkan saya punya anak saya itu ya saya olahragakan gitu loh. Latihan taekwondo anak saya kan. Gitu. Abbas itu. Demikian juga Keisan dan yang lainnya. Saya udah bilang, nak, kamu tidak boleh menzalimi. Ini belajar taekwondo ini bukan untuk menzalimi loh itu. Tapi tujuannya untuk membentengi diri. Kamu harus punya sikap pemaaf. Teman-teman kamu kalau menzalimi kamu, maafkan. Tapi kalau kamu sudah tidak kuat, ya kamu boleh membalas dengan balasan yang sama. Dan itu sering kita edukasi anak kita seperti itu. Dan hasilnya memang dalam beberapa kejadian itu seperti itu gitu loh. Walaupun agak greget-greget ya, sampai akhirnya pernah ini suatu ketika ya, Mas Abbas itu dicandain lah. Ya mungkin anaknya niatnya canda itu, tapi katanya Abbas itu memang ini enggak canda, ini nakal memang itu, suka mukul teman-temannya itu loh. Kalau saya sih nggak ada masalah, tapi saya lihat Yesus yang mukul teman-teman saya itu loh. Nah, suatu ketika dia itu ya jambak kepalanya Abbas kan gitu. Tapi kan saya bilang, Bas, pokoknya kamu kalau masih mampu sabar. Tapi kalau kamu tidak mampu, ya sudah kamu harus balas gitu loh, supaya orang itu jerah kan itu. Jadi dijambak, kemudian dipukul kepalanya sama orang itu. Oh, sama Abbas ya, latihan taekwondo tendiang kepalanya sama Abbas kan, kepalanya dia nangis dia. Abbasnya nggak ada masalah, nggak nangis karena dia nggak terlalu cengeng orangnya. Cuma kan ya saya udah bilang seperti itu. Pokoknya kamu jangan sampai kamu itu penakut, tapi jangan sampai menzalimi. Kita harus ngambil jalan tengah. Yaitu apa? Kita nggak boleh menzalimi orang, tapi kita kalau dizalimi kita juga bisa memiliki ya kita punya harga diri kan kita itu loh. Nah itu masih edukasi orang tua itu penting bagi anak seperti itu. Ya, pentingnya mengedukasi untuk orang tua juga, Ustaz ya. Dan orang tua itu kalau bisa coba kita bangun kedekatan orang tua kepada anak gitu. Dekat, sering ngobrol. Anak ada masalah apa, nanti ada kejadian apa, itu supaya anak itu punya tempat curhat. Itu yang paling penting di sini. Jangan sampai curhatnya anak itu malah nanti sama orang-orang jalanan dan yang lainnya. Itu repot lagi kalau akhirnya sama anak jalan, oh kalau kamu pengen enak, ayo bersama saya itu di jalanan. Ya dia akan ke sana, bukan berarti dia itu dari awal itu suka dengan orang jalan, bukan gitu. Karena memang nggak ada tempat curhat bagi dia gitu. Seperti anak saya itu juga, Ustaz. Saya ajarkan untuk memanah, Ustaz. Jadi dari umur sekitar 2 tahun. Ini masih kecil lah ya. Tapi memang ketika saya latihan pasti saya ajak. Ketika latihan saya ajak. Ini memang untuk olahraga saja, untuk mengedukasi anak saya juga. Jadi waktu itu saya kasih pilihan, Ustaz. Kan sekarang baru 3 tahun lah, Ustaz ya. Karena masih umur 3 tahun kan masih labil lah, Ustaz ya. Nah, waktu itu saya kasih 2 pilihan. Kak, kamu mau panah atau skateboard? Panah nih. Serius panah, skateboard? Dua-duanya.
Ini fungsinya untuk itu aja sih, Ustaz, lebih ke olahraga aja sih. Ya olahraga, jadi biar anak itu punya keberanian. Iya. Intinya kan itu loh. Jangan sampai anak kita itu dia itu penakut, kemudian akhirnya menjadi tempat bulian orang-orang gitu loh. Anak kita itu harus punya keberanian gitu loh. Jadi di rumah tuh ada busur untuk anak-anak sama ada papan skateboard, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Itu seperti itu. Nah, Ustaz, mungkin kedepannya nanti Ustaz bikin itu lagi, Ustaz, untuk parenting nih, Ustaz. Ya, insya Allah. Untuk Masya Allah. mengedukasi lagi untuk orang-orang tua, untuk orang tua Ya. mungkin ya. Ustaz, Masya Allah, Masya Allah. waktunya juga hari ini pas kebetulan Ustaz akan ngisi kajian juga ya, Ya, Ustaz ya. insya Allah. Oke, mungkin nanti kita akan ngobrol santai lagi, Ustaz, Ya. tentang pendidikan fitrah. Dan ini insya Allah akan berkelanjutan terus, Ustaz, Ya. ya. Oke, terima kasih buat Anda yang sudah menonton program acara ini, dan jangan lupa untuk di-subscribe ya di channel YouTube kami di Nida Podcast. Ustaz, terima kasih. Insya Allah. Jazakallah khair sudah menyempatkan waktunya sebelum mengisi kajian hari ini, Ustaz ya. Insya Allah. Kita sambung lagi pekan depan insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.